Assalamualaikum. Ya. Hai. Welcome back on my channel. Hai mam semua, sehat kan? Sehat ya, harus sehat. Insya Allah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, kali ini Mam Haruma mau ngapain nih? Ayo mau ngapain? Nah, sebelumnya aku sapa-sapa dulu buat Mam yang baru gabung, yang baru datang ke channelku ini, aku ucapkan hai, selamat datang di Hariku Vlog by Me Haruma. Semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat dan menjadi mood booster untuk kita semua. Oke. Mama Haruma, ayo kemarin ini udah janji. Yes, tenang. Oke, calm down. Yes, alhamdulillah, puji syukur sama Allah, aku sudah sampai dengan titik 100 subscriber. Wow, norak sekali kamu Haruma. Yes, I am. Aku sangat gembira. Kemarin di videoku yang terakhir aku bilang nanti kalau aku udah 100 subscriber, aku bakalan bikin seremoni ya. Ya, tapi aku nggak bikin sekarang ya mam, aku bikin nanti di next video. Untuk kali ini aku khusus untuk berterima kasih dulu sama sedikit mau bercerita. Kenapa aku sebegini senengnya, kenapa aku sebegini noraknya, karena aku bersyukur aku bisa melewati sampai istilahnya ujian-ujian awal gitu ya. 100 orang itu kak, 100 subscriber itu kan 100 orang ya berarti ya. Kalau dilihat sih kayaknya ya itu mah dikit ya. Tapi aku yang ngerasain bagaimana aku usahanya untuk bisa mencapai ke 100 subscriber itu dengan aku yang bukan siapa-siapa gitu. Sebelum aku 100 kemarin, ceritanya di grup nih, di teman-temanku nih bilang, aku ngomong gitu, aduh sebentar lagi pecah telur nih 100 subscriber gitu kan. Terus yang lain, ada salah satu temanku ngomong, jangan lupa kalau udah 100 yasinan. Aku bilang iya. Udah kayak itu aja 100 harian yasinan ya, yuk mari. Tapi aku udah okein. Dan pas 100 aku juga nggak tahu, temanku itu juga loh yang ngasih tahu, sis katanya udah 100 nih, katanya jangan lupa seremoni, iya gitu kan. Terus tiba-tiba juga abis dikasih tahu itu notifikasi dari YouTube muncul bahwasannya ada salah satu yang aku subscribe itu dia upload surat Yasin, baca surat Yasin. Aku langsung, ini bukan kebetulan kan? Ah gila gitu kan istilahnya. Aku janji, aku iyain kemarin si Yasinan, kok pas aku 100 ini upload baca Yasin gitu. Berarti memang aku disuruh untuk menunaikan janjiku. Dan kali itu aku langsung auto klik. Ya, nanti aku kasih lihat ya itunya SS-nya pas aku ngomong ntar ya aku lagi Yasinan gitu kan. Aku sesuai janji karena aku tahu kata orang dengan waktu 3 minggu aku udah cukup cepat untuk mencapai 100 subscriber. Katanya aku aja ada yang bilang aku aja sampai 3 bulan. Alhamdulillah, ada juga mungkin yang lebih cepat. Tapi apapun itu aku nikmati prosesnya. Kenapa aku buat ini? Aku nikmati prosesnya. Karena aku tahu dari proses itu aku akan banyak belajar. Dari proses itulah aku akan banyak belajar. Contohnya seperti aku ini, dengan ujian, dengan rasa sayang Allah kepadaku sehingga aku diberikan ujian, aku tetap harus bisa membagi waktuku, harus bisa membagi pikiranku, tetap harus bisa fokus dengan tujuanku, karena tekadku udah bulat. Itu nggak mudah. Mungkin yang nggak ngerasain akan bilang lebay, tapi aku yang ngerasain itu nggak mudah banget. Ada kalanya aku harus aku masih sedih nangis, tapi aku juga tetap harus mikir apa nih yang aku harus buat. Aku juga tetap harus mikir apa nih, aku juga harus tetap bagi waktu. Aku harus masak, aku harus bikin video. Karena aku punya target kan, karena aku punya tujuan kan. Dan itu, membagi-bagi itulah yang buat aku tuh sulit. Tapi aku bisa ternyata. Ya, kita pasti bisa. Yakinlah. Di saat kita mendoktrin diri kita bisa, kita pasti bisa.
kekuatan Allah, Allah pasti bantulah, insya Allah ya. Makanya buat mam semua, ayo tetap semangat. Aku tahu perjalanannya dan ujiannya akan lebih besar lagi menuju yang diminta sama si YouTube itu untuk monetisasi, apalagi jam tayang. Aduh, jam tayang aku sampai sekarang itu masih 190. Sedangkan aku menuju 4.000. Aduh, kalau dibayangin stres. Makanya aku nggak pernah bayangin sampai ke sana. Aku cuma bilang, ayo do the best. Pokoknya aku kasih yang terbaik. Aku kasih berusaha untuk yang terbaik semampuku. Akan nanti hasilnya aku serahkan sama Allah. Gitu. Dan alhamdulillah banyak yang bilang bosan ini cepat. Dan aku bersyukur. Nah, sekali lagi dan selalu aku nggak pernah bosan buat teman-teman semua, buat mam semua, jangan patah semangat hanya karena rintangan. Ingat, sekali lagi, jangan patah semangat hanya karena rintangan. Karena dari rintangan itu saat kita sudah melaluinya, kita pasti akan lebih pintar, pasti. Nah, dari seiring itu aku nggak ada persiapan, makanya aku belum bisa mau bikin seremoni apa gitu, walaupun udah ada tapi aku belum sempat filming gitu kan ya. Karena aku nggak nyangka langsung besoknya langsung udah 100 gitu. Terus dan yang bikin aku kaget lagi, ada beberapa pertanyaan masuk melalui DM-ku juga sama melalui WhatsApp-ku. Jadi kalau yang melalui WhatsApp adalah orang-orang yang memang yang tahu nomor teleponku, tapi kalau yang DM kan kebanyakan mereka hanya lihat dari video. Jadi salah satu subscriberku ada yang mengalami rintangan di dalam YouTube-nya ini. Jadi beliau ini masih pemula, masih baru mau mulai untuk nge-YouTube. Tapi beliau bilang bahwa kekurangannya adalah dia pemalu, dia nggak pede katanya. Jadi aku harusnya bikin konten apa ya mam, katanya gitu kan ya. Dia nggak pede gitu, katanya menurut dia karena dia nggak bisa ngomong kayak aku katanya, karena aku nggak bisa ngomong selancar kayak Mam Haruma. Jangan, kita nggak harus jadi diri orang lain, tenang ya kan. Kalau aku bikin video yang silent mode gimana? Maksudnya yang video vlognya ala-ala Mam Korea itu, aku bilang ya sah-sah aja, why not? Aku bilang gitu kan. Kalau memang kamu lebih nyamannya di situ ya nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Yang tahu diri kita kan kita sendiri kan, yang seperti aku bilang gitu kan. Nah terus, tapi bagaimana Mam? Karena kan tapi dapurku nggak sebagus orang-orang, bisa dibilang dia bilang aku nih orang desa lah ibaratnya gitu kan. Dapurku nggak bagus Mam, kalau aku saling tuh kira-kira orang bosen nggak? Nah kalau itu kan relatif ya. Nah kalau menurut Mam sendiri gimana? Katanya gitu kan, karena aku bilang relatif, dia bertanya tentang pendapatku gitu kan. Aku agak deg-degan nih, aku agak takut, jawabnya takut tersinggung, kecuali sama orang yang deket ya, teman-teman yang deket gitu ya, itu suka nanya ke aku. Ada beberapa yang tanya, bukan beberapa, agak lumayan yang tanya, ini gimana nih Mam katanya. Aku suka jawab, kayak pernah ada nanya sama aku, ini gimana video gue, kira-kira menurut lu oke nggak gitu kan. Terus aku jawab, lu mau jawaban gue yang bener apa yang bohong? Yang bener lah kata dia gitu kan. Terus aku bilang nanti, tapi kalau gue jawab bener lu nangis lagi. Enggak lah, kadang-kadang kita memberitahukan kebenaran itu apa sih, karena menurut kita ya memberitahu apa ya pendapat kita kan belum tentu bisa diterima ya kan. Tapi karena aku deket, aku suka share gitu kan. Aku juga suka bertanya begitu sama temanku, menurutnya videonya apa yang kurang. Kayak aku pertama kali aku bikin Talk With Me yang satu itu, aku tanya sama temanku, menurut lu apa yang kurang? Dikasih tahu, oh ini begini, aku coba perbaiki. Karena memang temen itu kan mereka penonton, kita berusaha untuk tanya gitu kan, istilahnya survei jujur ya itu gitu loh. Bukan cuma sekedar yang basa-basi, oh keren, kita nggak butuh itu, kita butuh yang real ya, karena agar kita bisa memperbaiki gitu. Nah setelah itu aku ngomong, oh kayak gini, aku kasih masukan dan alhamdulillah udah mulai berubah gitu kan istilahnya. Dan aku nontonnya pun lebih semangat akhirnya gitu kan, malah nonton gitu. Aku juga sendiri, aku nggak mau sampai yang nonton aku. Kita kan apa sih sebenarnya YouTube itu, kita bikin video itu sebenarnya untuk apa sih? Coba deh.
Ada yang bilang, iyalah bikin video itu kan aku supaya bisa monetisasi, biar bisa dapet cuan. Ya, benar. Tapi kita bisa menuju ke sana harus gimana? Kan nggak mungkin kita bikin video begitu aja terus prosesnya akan lama. Ya nggak sih? Kecuali kalau kita orang terkenal ya, beda lagi. Berarti kita bikin video itu adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang divisualkan itu menarik sehingga penonton, sehingga viewers itu bisa stay dan menikmati apa yang kita suguhkan. Ya nggak sih? Aku sering bilang kayak gini. Kita udah jualan nih roti. Enak nih menurut kita, ya kan? Kita nggak tanya nih teman kita enak nggak gitu kan? Oh, kita udah pede aja terus kita promosiin. Seberapa besar lu bayar promosi, mau bayar artis, selebgram dan sebagainya, pas dipromosiin, oh orang ngelihat, wow kayaknya seru tuh, kayaknya enak. Pas mereka cobain ternyata tuh roti nggak enak. Cuma sekali beli kan akhirnya, karena nggak enak. Tapi kalau lu punya roti itu udah enak, bikin dulu roti yang enak. Habis itu, setelah itu, promosiin deh tuh roti lu. Maka akan tepat. Tapi kalau roti lu nggak enak terus lu promosiin, nggak akan berjalan, cuma sebentar. Yang ada udah bayar, mahal, tapi udah segitu aja. Itu menurutku pribadi. Makanya aku berusaha sebagaimana mungkin aku itu bisa memberikan visual yang lumayan dengan HP kentangku ini gitu kan, sambil terus belajar. Aku tahu aku punya belum yang bagus-bagus amat gitu kan ya, aku tahu aku punya belum yang bagus-bagus amat, tapi aku terus belajar dan aku terus belajar. Kita bisa dengan cara belajar. Nah, jadi yang paling terpenting, aku nggak mau kasih fisiknya, detailnya. Cuma aku bilang bahwasannya yang orang itu akan tertarik itu adalah sebuah cerita. Bukan orang semata-mata pengen lihat kegiatan lu. Emang lu siapa? Wait a minute. Who are you? Kan begitu, kecuali artis ya, kayak Raffi Ahmad, kayak Atta Aurel, ya kan, kayak Baim Wong, udah artis nek, emang pengen tahu kesehariannya bagaimana ya artis. Nah kalau kita orang biasa, emang orang pengen tahu keseharian kita? Enggak, kecuali kita punya cerita, kecuali kita punya cerita yang menarik, orang itu maka akan stay. Menurutku sih itu. Jadi mau silent mode atau tidak, itu kembali ke kalian. Kalau aku pribadi memang aku lebih suka yang ada ceritanya, karena kalau aku lihat yang silent itu aku butuh effort khusus untuk ngebaca, untuk ngeliat gitu kan, butuh ngeliatin bener gitu ya. Tapi kalau aku diajak untuk melihat dari suara, istilahnya ini aku mau kesini, itu menyenangkan, aku akan lebih senang. Itu aku pribadi ya kan. Terus ada yang bilang, tapi kan aku nggak bisa ngomong kayak gitu, suaraku jelek lah, inilah. Aku bilang, jelek mungkin menurut kita, belum buat orang lain belum tentu, ya kan? Coba aja dulu, kenapa enggak? Iya nggak sih? Nah, sambil nanti kita tahu. Nah dari situ kita kan udah bikin 1 video, 2 video, 3 video gitu ya. Selain kita belajar dari orang, kita juga belajar dari video kita sendiri. Nah, video kita yang pertama nih, misalnya aku lihat videoku yang pertama ternyata dari jam sekian sampai jam sekian aku dapat sekian viewers. Terus nambah terus. Sedangkan videoku yang aku langsung kasih contoh ya. Videoku yang pertama itu paling banyak sekarang videoku tuh 228 gile. Paling banyak cuma 228 atau 258 viewers gitu. Itu food preparation. Tapi aku butuh waktu untuk 2 minggu sampai dia pada batas itu. Nah, maksud aku adalah pelajari sendiri dari videomu, karena kamu tahu, nah yang orang yang sudah subscribe kamu ini akan lebih suka arahnya yang bagaimana. Pelajari itu. Pelajari dari videomu sendiri. Selain dari orang lain, dari diri kita sendiri. Kalau memang kita sudah punya video, orang akan lebih suka kita yang mana gitu loh.
yang kita lagi ngapain gitu. Saat orang lebih suka yang ini, kita pelajarin apa yang membuat orang lain itu suka. Jadi kita sesungguhnya bisa pelajari itu. Nah makanya aku bilang ayo belajar. Jadi bukan cuma sekedar yuk bikin video, udah. Yuk bikin video, udah. Itu nggak cukup. Kita harus pelajari video apa yang mesti kita bikin, video apa yang membuat orang itu bisa menikmati itu. Segmen kita ya sebagai emak-emak gitu kan ya. Apa yang membuat orang itu suka sama video itu. Pelajari dari subscribermu sendiri. Dilihat dari apa? Dari viewersnya. Karena yang paling jujur adalah viewersmu. Ya nggak sih? Nggak ada lagi. Kalau teman bisa, karena nggak enak, bagus kok gitu kan ya, karena nggak enak ya. Tapi yang paling jujur adalah viewers. Di saat video kamu yang satu ini cuma 50 tapi yang atas itu 150, kalau dengan jalan yang benar ya, berarti kan lebih suka yang 150 ya kan, orang lebih banyak. Itu videonya apa? Oh ternyata itu makeover. Berarti aku mesti bikin makeover terus? Enggak. Berarti dia suka, berarti visual yang bagus. Dari yang jelek, makeover itu apa sih? Kenapa yang membuat, kan banyak yang bilang banyak banget yang suka makeover gitu kan. Apa sih yang membuat orang itu suka makeover itu? Karena visualnya oke. Dari sesuatu yang jelek jadi sesuatu yang bagus. Dari dapur berantakan jadi dapur bersih. Dari dapur jadul jadi dapur yang modern dengan modal cuma sekian. Semakin murah, semakin minimalis, semakin budgetnya low, semakin suka orang nontonnya. Ya kan? Nah, berarti orang suka proses. Orang suka visual yang bagus, dari jelek ke bagus. Nah, makanya video kita juga harus ada up-nya. Proses dari ada undakannya. Maksudnya adalah dari yang jelek lama-lama jadi bagus. Jangan monoton aja pattern. Mudah-mudahan aku juga bisa begitu. Itu menurut aku pribadi. Aku juga sedang berusaha ke sana. Ini kita tukar pikiran aja ya, sambil aku jawab pertanyaan dari subscriberku itu ya. Udah aku jawab ya Mam ya. Untuk itu kembali lagi, itu hanya mekanisme. Kembali lagi, utama adalah semangat, lewati rintangannya, tekad bulat. Oke? Oke deh. Saksikan videoku selanjutnya, seremoni untuk 100. Oke, sampai sini dulu videoku. Jika ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Semoga bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua. Oke? And the most important is stay positive thinking, be strong, and enjoy our day. Bye-bye. Assalamualaikum.